Oke, ya kita mulai ya. Sudah nggak sabar nih pasti teman-teman mau dapat ilmu super untuk gimana caranya belajar masuk sekolah dinas yang mudah dan eh, belajarnya nggak bingung dari mana. Oke, kita mulai aja. Sebelum kita mulai sesi kita hari ini, mari kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini diberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan, ya, sehingga nanti tesnya teman-teman, ya, ujiannya teman-teman untuk masuk sekolah dinas diberikan kemudahan dan hasil yang terbaik. Amin. Oke, kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Amin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, dimanapun teman-teman berada. Tadi ada yang dari Palembang, ada yang dari mana tadi? Purworejo ya, lewat WA tadi. Terus ada si Agustin tadi ya dari Jawa Timur dan seterusnya. Hari ini kita belajar bareng-bareng ya terkait dengan apa aja sih sebenarnya kisi-kisi sekolah dinas yang perlu teman-teman pelajari supaya nanti ketika tes itu nggak bingung. Oke ya. Sebelumnya perkenalkan teman-teman, nama saya Hafid Rifki Adiatna. Teman-teman boleh panggil saya Hafid ya. Eh, saya kurang lebih ngajar udah dari tahun 2010-2011 lah. Jadi ngajar kayak gini udah hampir 10 sampai 11 tahun ya. Di situ ketemu banyak orang, banyak pengalaman untuk ngajar macam-macam, termasuk salah satunya ngajar untuk SKD ya. Jadi SKD ini teman-teman ya, bagi yang teman-teman belum tahu, SKD ini atau singkatannya adalah seleksi kompetensi dasar, itu diikuti oleh semua orang ya, semua orang di Indonesia yang nantinya mau kerja jadi PNS, pegawai negeri sipil. Nah, yang bisa jadi PNS ya, yang bisa jadi PNS itu sejauh ini ada dua golongan utama. Yang pertama adalah mereka yang memang daftar langsung jadi PNS ya, atau yang kedua mereka yang masuk lewat sekolah dinas, lalu ketika lulus dari sekolah dinas mereka jadi PNS. Gitu ya. Ceritanya begitu. Ada dua kemungkinan orang yang bisa lolos CPNS. Nah, saya gambarin di sini deh, ya. Jadi ada dua macam orang bisa masuk pegawai negeri sipil. Oke, besarin ya. PNS. Supaya bisa masuk PNS ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah dia daftar langsung. Oke. Yang kedua dia lewat sekolah dinas. Bagi mereka yang daftar langsung, ya, bagi mereka yang daftar langsung, mereka harus melalui tahapan SKD. Ya, di sini ya, harus lewat tes SKD dulu, ya. Terus setelah lolos, baru lewat tahap SKB. Namanya seleksi kompetensi bidang. Oke, tolong ada yang mikrofonnya belum dimatikan, tolong dimatikan dulu. Maria atau siapa gitu namanya, silakan dimatikan dulu mikrofonnya supaya nggak ganggu. Dimatikan dari sini aja. Oke, tolong, aduh, ya, tolong mikrofonnya langsung dimatikan aja. Ya, ketika join langsung dimatikan. Oke, saya lanjutkan. Jadi teman-teman nanti ketika jadi PNS ada dua. Pertama dia daftar langsung lewat SKD atau SKB dulu tesnya, baru nanti dia pemberkasan jadilah PNS. Nah, ini yang umum. Atau yang kedua lewat jalur seperti teman-teman. Mereka yang mau jadi PNS itu lewat jalur sekolah dinas. Mereka daftar dulu untuk bisa sekolah di sekolah dinas. Lalu setelah sekolah di sekolah dinas, ya, mereka setelah lulus dapat kesempatan untuk jadi CPNS, calon pegawai negeri sipil. Setelah jadi CPNS, mereka diangkat jadi PNS. Ya, jadi ada dua kemungkinan. Nah, ini teman-teman di sini, Anda di sini. Ya, kalau teman-teman besok apa aja tesnya? Tentunya selain pemberkasan, ya, tes administrasi dan seterusnya, teman-teman juga harus lewat seleksi kompetensi dasar juga. Sama dengan CPNS yang umum, daftar langsung. Ini daftar langsung, ini umum ya, siapapun boleh. Lulusan SD nggak bisa ya, lulusan SMA sampai kuliah, itu bisa daftar langsung. Kalau sekolah dinas memang dia harus lulusan SMA, usianya maksimal tertentu, ya. Terus
dia baru bisa daftar ke sekolah dinas. Nah, teman-teman di sini, Anda ini teman-teman, itu besok tesnya SKD. Setelah SKD, nah masing-masing perguruan tinggi atau masing-masing sekolah dinas beda-beda nih. Ada yang dia udah SKD aja gitu, ada yang dia lanjut yang lain, kayak psikotes, terus ada kesemaptaan, ada tes potensi akademik, ada tes bahasa Inggris. Jadi tergantung dari instansi masing-masing mau ngetes teman-teman sejauh apa. Oke ya, jadi bisa diikuti. Pertanyaannya adalah, terus apa SKD? Ya, SKD yang di CPNS ini dengan SKD teman-teman besok sekolah dinas itu sama apa beda? Jawaban saya adalah sama. Ya, jadi SKD-nya teman-teman besok untuk masuk sekolah dinas itu kualitas soalnya, kisi-kisinya, aturan mainnya itu sama dengan kisi-kisi SKD untuk masuk PNS yang umum. Ya, jadi sama persis. Ya, sama persis. Jadi SKD itu seleksi kompetensi dasar, itu adalah bekal utama teman-teman masuk sekolah dinas. Itu sama. Teman-teman kan bukan langsung mau jadi PNS, tapi teman-teman mau jadi PNS lewat sekolah dinas. Itu lewat SKD, dan SKD-nya itu sama persis, mirip banget sama soal-soal yang ada di daftar CPNS umum. Itu ya. Jadi bisa dipahami bahwa tes SKD itu sejarahnya seperti itu. Oke. Nah, itu gambaran umumnya. Yang selanjutnya, oke, lanjut. Program ini, nah kami dari Bimbel IEC udah menyelenggarakan program ini selama kurang lebih 2-3 tahun. Nah, dan yang terakhir kemarin, ya 2019-2012, kami membimbing kurang lebih 771 peserta. Ya, 771 peserta. Dan yang lolos SKD, yang lulus SKD, itu sampai 94%-nya. Artinya gimana? Hampir semua nilai SKD-nya lulus. Pertanyaan saya adalah, teman-teman mau nggak kayak mereka gitu ya, belajar SKD, gimana caranya belajarnya efektif. Efektif itu artinya tidak buang-buang waktu, dan efisien. Efisien itu artinya tepat sasaran, belajarnya nggak kebanyakan tapi nggak kurang juga. Nah, nanti kita simak ya kelas ini sampai selesai. Oke, nah ini yang paling penting teman-teman. Ketika teman-teman mau tes SKD, dimanapun itu, Poltekim, Poltekip, STIS, IPDN, STIN, nah, apapun sekolah dinasnya, termasuk STAN yang tahun ini nggak buka pendaftaran itu, teman-teman harus tahu bahwa ada peraturannya. Ya, ada peraturan Menteri PAN-RB namanya. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparat Negara. Nah, PAN, Pendayagunaan Aparat Negara dan Reformasi Birokrasi. Nah, ini kisi-kisi terbaru atau aturan main terbarunya ada di sini, teman-teman. Di peraturan Menpan RB nomor 23 tahun 2019. Mas, sekarang kan tahun 2020. Yes, betul. Saya juga tahu sekarang tahun 2020. Tapi kisi-kisi ini yang paling update terakhir diberikan oleh pemerintah pusat adalah tahun 2019. Tahun kemarin, kurang lebih di bulan-bulan Agustus kalau antara Agustus kalau September. Antara Agustus sampai September. Nah, kurang lebih gitu. Oke ya. Apa aja isinya? Nah, isinya ini banyak banget, teman-teman. Banyak banget. Tapi yang paling penting adalah di dalam peraturan PAN RB nomor 23 ini, teman-teman bisa baca terkait sama kelulusan atau passing grade. Ya. Teman-teman besok mau tes SKD itu harus wajib banget lulus passing grade. Gimana caranya lulus passing grade? Yang ngerjain soal dengan sebaik-baiknya. Kalau nggak lulus passing grade gimana? Kalau teman-teman nggak lulus passing grade, hampir bisa dipastikan teman-teman nggak usah tes tahap selanjutnya, udah pasti nggak lolos. Mau tes tahap selanjutnya nilainya sebaik apapun itu, kalau SKD-nya tidak lulus, teman-teman nggak bisa lolos ke sekolah dinas itu. Ya, artinya SKD ini sangat menentukan apakah teman-teman bisa diterima, bisa lolos tahap selanjutnya apa enggak. Kalau nggak lulus SKD berarti nggak lulus step selanjutnya. Yes. Nggak bisa next ke level selanjutnya. Yes, itu betul banget. Artinya SKD ini penting banget dan jadi kunci supaya teman-teman bisa lolos. Passing grade-nya berapa? Nah, passing grade-nya silakan dicatat. Makanya tadi saya minta teman-teman bawa pulpen, bawa kertas, dan seterusnya. Di screenshot juga bisa sih. Oke ya, passing grade-nya itu nanti teman-teman ada 3. SKD itu ada 3 macam, TWK, TKP, TIU. TWK itu singkatan dari tes wawasan kebangsaan. Passing grade-nya berapa? Minimal teman-teman dapat skor 65. Ya,
Yang kedua, tes intelijensia umum, teman-teman minimal dapat skor 80. Ya, minimal dapat 80. Dan tes karakteristik pribadi, teman-teman minimal dapat skor 126. Ya. Bagi yang belum tahu lagi, ya, untuk mendapat passing grade ini harus melewati tahap penilaian. Penilaiannya apa? Nah, penilaiannya atau scoringnya seperti ini. Khusus untuk TWK dan TIU, TWK tadi apa? Ayo singkatannya. Tes wawasan kebangsaan, ya. Untuk tes wawasan kebangsaan dan juga TIU, ya, scoringnya kalau teman-teman jawab benar satu soal, ya, ini ngomongin satu soal. Kalau jawabannya teman-teman itu benar sesuai sama kunci jawaban yang bikin soal, itu nilainya 5. Kalau salah atau kosong, nggak diisi gitu misalnya, ya, teman-teman nilainya 0. Oke ya. Jadi gimana nih kesimpulannya? Salah ataupun kosong nilainya 0. Berarti apa kesimpulan pertama kita? Kalaupun kita nggak ngerti apa jawabannya, jawab nggak kira-kira? Ngasal nggak kira-kira? Jawab. Kita jawab karena salah pun tidak ada nilai minus. Tidak rugi apa-apa. Ya, salah atau kosong nilainya 0. Khusus TWK dan TIU. Yang ketiga adalah, ini kan TWK dan TIU ya. Yang ke-1 dan kedua. Yang ketiga namanya adalah tes karakteristik pribadi. Ini agak beda teman-teman. Agak unik. Ya. Agak unik yaitu tes karakteristik pribadi. Ini ada bobotnya. Kan ada 5 opsi tuh. Satu soal ada 5 opsi. Opsi A, opsi B, sampai opsi E. Nah, 5 opsi itu menariknya adalah 5 opsi di TKP itu ada yang nilainya 1, ada yang nilainya 2, ada yang nilainya 3, nilai 4, dan nilai 5. Ya, jadi pakai pembobotan. Berarti kalau gitu ada yang salah nggak? Nggak ada. Tidak ada jawaban yang salah. Opsinya A, B, C, D, E. Kalau yang jawab A, boleh. Bisa jadi nilainya 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Ya. Kalau nggak jawab sama sekali atau dikosongin, udah pasti nilainya 0. Jadi trik yang kedua adalah apa? Kalau ketemu soal TKP, misalnya waktunya udah mau habis, ataupun teman-teman bingung pilih yang mana, tetap harus jawab. Karena TKP itu mau pilih jawaban apapun, itu pasti dapat nilai. Pasti dapat nilai antara 1 sampai 5. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita balik dulu nih ke sini. Tek, 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 tek. Nah, balik ke sini. Coba kita lihat. Kita coret-coret ya. Kita coret-coret dulu. Nih, kita coba hitung di sini, teman-teman. Tes wawasan kebangsaan. Biar lolos, teman-teman harus dapat nilai 65. Ya, ini saya merah. Harus dapat 65. Tadi tolong diingat, kalau satu soal benar, nilainya 5. Berarti di sini, teman-teman harus benar berapa? Supaya dapat 65 poin. Berarti harus benar 13 soal. Harus benar 13 soal. Kok 13 kenapa, Kak? Iya, 13 soal. Kalau dikali 5 poin, dapatnya adalah 65. Ya, tes wawasan kebangsaan harus benar 13. Dari berapa? Dari total jumlah soal TWK. Total jumlah soal TWK berapa? 30. Ya. Jadi besok TWK itu ada 30 soal. Terus kita mundur ke TIU. Merah lagi nih biar kelihatan. Nah, si TIU ini minimal teman-teman dapat skor 80. Sekali lagi, kalau satu soal poinnya 5, supaya bisa dapat 80, berarti kita harus mengerjakan 16 soal betul. 16 soal betul dari berapa? Dari 35. Ya, jadi TIU itu besok skornya ada 30, soalnya jumlahnya ada 35. Teman-teman harus benar minimal 16. Oke, next. Yang ketiga, yaitu namanya adalah tes karakteristik pribadi. Tes karakteristik pribadi ya. Ini minimal teman-teman dapat 126. Nah, sekarang kita pakai matematikanya yuk. Kira-kira kalau jumlah soalnya, nah sekarang kita bicara jumlah soal ya, statistik. Kalau jumlah soal TKP itu 120, kalau jumlah soal TKP itu 35, ya, jumlah soalnya 35. Terus teman-teman harus dapat skor 126, ya. Jadi skor yang wajib teman-teman terima 126.
Berarti per soal harus dapat berapa coba? 126 dibagi 35 soal kan? 126 dibagi 35 soal. Nah, nih saya bantu Pak kalkulator. Ketemunya 126 dibagi 35, ketemunya adalah 3,6 poin. 3,6 poin. Berarti gimana? Berarti pilihannya teman-teman itu besok harus ada yang nilainya 4, 4, 4, 4, 5, 4, 5 gitu ya. Jangan sampai TKP itu teman-teman dapat skornya kok 1, 2 gitu ngasal. Mana nih jawabannya? Udah ngasal aja lah. Kan kata Kak Hafid semua semua opsi ada nilainya. Yes, betul. Tapi kalau nilainya semuanya 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3 ya nggak lulus gitu. Ya, kalau mau lulus harus dapat nilai TKP itu poinnya 4, 5, 4, 5, 4, 5 dan seterusnya. Ya. Kalau cuma dapat skor 1, 2, 3, 1, 2, 3 itu namanya susu balita ya, 1, 2, 3. Oke, kurang ya. Jadi silakan nanti teman-teman bisa optimalkan di situ. Terus pasti ada yang nanya, berarti gimana Kak? Harus dikerjain semua nggak TKP-nya? Yes, kalau saran saya 35 soal TKP harus dikerjakan semua. Harus dikerjakan semua. Nah, sekarang kita lihat coba. Besok ya, teman-teman, total soal SKD ya, itu ada 100. Jumlah total soal SKD ada 100. Nah, teman-teman kalau sekedar, nah saya bilang sekedar, kalau hanya pengen lulus passing grade, teman-teman hanya wajib mengerjakan soal yang merah-merah ini. Sorry, 13 tambah 16 tambah 35. Hanya wajib mengerjakan ini. Dan betul loh ya, tidak mengerjakan tapi salah ya. Sama aja nggak lulus. 13 tambah 16, 29. 29 tambah 35. Ketemunya 64. Dari 100 soal, teman-teman bisa kerjakan 64 aja dan betul ya dengan proporsi seperti ini, teman-teman bisa lulus passing grade. Tapi baru lulus, mohon maaf, baru lulus passing grade. Belum tentu diterima di sekolah dinas itu. Belum tentu diterima. Iya kan? Karena sekolah dinas pasti akan memilih mereka yang nilainya lebih tinggi. Katakanlah si A, nilainya mepet-mepet passing grade. Si B, nilainya bagus. Siapa yang dipilih sama sekolah dinas itu? Nah, tentunya yang nilainya lebih bagus. Jadi tolong hilangkan mindset atau keinginan bahwa aduh aku belajar yang penting lulus deh. Yang penting aku bisa passing grade deh. Nah, jangan gitu. Kalau lulus passing grade tetap bisa nggak keterima karena lawan mainnya atau pesaingnya teman-teman itu di atas. Nggak jadi lolos deh, kan sayang. Oke ya. Jadi ini tips pertama tadi udah. Tips yang kedua juga udah. Kaitannya sama bagaimana mengoptimalkan nilai-nilainya teman-teman. Oke. Scoring udah ya tadi ya, TWK dan TIU. Kalau benar nilainya 5, kalau salah atau kosong nilainya 0. Untuk TKP, bobotnya itu 1 sampai 5. Kalau kosong atau tidak dijawab nilainya 0. Dijawab ngasal tetap dapat nilai, tapi bisa 1 sampai 5. Ya. Kak, gimana caranya jawab ngasal tapi skornya 5? Wow, itu namanya prediktif itu namanya ya. Itu namanya adalah mendapatkan hidayah dari Tuhan. Ya, tetap harus belajar. Caranya gimana? Nanti kita bicarakan, oke? Ini penilaian dulu biar teman-teman tahu. Jadi yang paling baru ini, teman-teman. Yang paling baru ini. Kak, aku pernah baca TWK atau tes wawasan kebangsaan itu minimal 80 atau 70 deh. Minimal 70, TIU minimal 80, TKP minimal 143. Yes, itu dulu. DULU, itu dulu. 2018 ke bawah itu yes. TWK 70, TIU 80, TKP 143. Yes, itu dulu. Ya. Sekarang udah enggak. Sekarang udah berubah. Ya. Dan tipikal soalnya udah berubah. Sekarang tipikal soalnya namanya HOTS. Higher Order Thinking Skill. Ya. Oke ya. Higher Order Thinking Skill. Oke, scoringnya udah. Lalu yang ketiga adalah kisi-kisi. Oke. Kisi-kisinya apa? Nah, kisi-kisi ini bukan saya yang bikin, bukan tim YEC yang bikin, tapi kita ngambil, kita update dari sini. Dari Peraturan Menteri Pendaganggungan Negara itu ada kisi-kisi di dalamnya. Nah, kisi-kisinya apa? Itu kalau teman-teman males baca, males cari ininya di internet, nah kisi-kisinya udah kita bagi. TWK atau tes wawasan kebangsaan itu kisi-kisinya ada 5. Ada berapa? 5.
Yang pertama adalah si nasionalisme. Ya, bentar biar kelihatan. Oke, kisi-kisi yang pertama adalah nasionalisme. Apa yang dibahas atau apa yang akan menjadi pertanyaan di topik nasionalisme? Jelas, yang akan jadi pertanyaan di topik-topik soal nasionalisme adalah terkait dengan sejarah. Satu, nasionalisme kan, berarti kan kita jangan sampai melupakan sejarah. Nah, itu akan ditanyakan tentang sejarah Indonesia pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Berarti perlu dong Kak baca-baca buku sejarah. Yes, kalau mau nilai TKP-nya tinggi, buka lagi buku sejarah tentang perang kalau perlu. Terus tentang Indonesia sebelum kemerdekaan, ada tokoh-tokohnya siapa, organisasi-organisasinya apa, ya kan? Lalu apa peristiwa-peristiwa yang terjadi? Nah, itu nasionalisme, ya. Pasca kemerdekaan apa? Nah, pasca kemerdekaan ada agresi militer Belanda. Nah, terus ada namanya perjanjian-perjanjian yang lain. Terus Indonesia sempat mau dipecah belah lagi, sempat kedatangan penjajah-penjajah baru lagi. Nah, kayak gitu-gitu teman-teman ketika teman-teman pelajari akan lebih kaya belajar untuk TWK-nya ya. Pertama, nasionalisme. Nanti saya ada contoh-contoh soalnya yang sering muncul apa. Oke, yang kedua adalah integritas. Kalau tadi nasionalisme itu diajarin di sekolah, di pelajaran sejarah atau di pelajaran sosiologi atau mungkin sedikit di geografi dan ekonomi atau geopolitik atau apapun itu nasionalisme. Nah, kenapa yang kedua, yang integritas ini nggak bisa teman-teman dapatkan di sekolah. Ya, tidak bisa teman-teman dapat di sekolah, hanya bisa teman-teman dapat di lingkungan umum, lingkungan pekerjaan, di lingkungan teman-teman baca-baca di luar dan seterusnya. Nah, integritas ini tentang apa? Satu, tentang lembaga negara yang penegak hukum. Bisa kepolisian, satu, nanti ya soal-soalnya. Bisa juga tentang namanya KPK, bisa tentang BPK, Badan Pengawas Keuangan, dan seterusnya. Dan juga perilaku-perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dalam kehidupan sehari-hari integritas itu diapain? Terus harus jadi orang seperti apa dalam bertingkah dan berperilaku dan seterusnya. Itu ada teorinya, gitu ya. Yang kedua. Yang ketiga adalah bela negara. Bela negara dan pilar negara ini beda-beda tipis ya. Kalau bela negara itu adalah sikap dalam diri kita sebagai warga negara yang disesuaikan dengan satu Pancasila, ya harus hafal ya isi Pancasila apa dan harus tahu maknanya apa. Jangan cuma hafal Pancasila tapi nggak tahu maknanya, harus diketahui maknanya apa. Yang kedua selain Pancasila namanya Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga apa aja UUD yang direvisi atau diubah, ya itu harus tahu pasal berapa aja, awalnya bunyinya apa, terus setelah di revisi jadi seperti apa bunyinya, kenapa kok itu direvisi, kenapa kok itu diubah, itu harus tahu apa aja penjelasannya ya. Itu harus tahu tentang pilar negara. Itu tentang bela negara dan pilar negara. Mirip-mirip ini nanti keluarnya. Dan yang kelima adalah ada soal tentang bahasa Indonesia. Nah, di bahasa Indonesia ini nanti teman-teman diberikan pertanyaan-pertanyaan tentang kebanyakan teks atau narasi. Ya, teman-teman ada satu narasi panjang gitu, kesimpulannya apa? Gitu yang pertama. Terus yang kedua, apa ide pokoknya? Ya kayak ulangan-ulangan bahasa Indonesia gitulah, ya. Tapi versi lebih umum. Biasanya teks yang ada di situ adalah teks berupa berita, cuplikan berita, update dan seterusnya ya. Biasanya bahasa Indonesia yang keluar adalah di situ. Bisa nggak tentang isi novel? Bisa. Jadi ini sangat-sangat luas, tapi intinya adalah ngomongin tentang bahasa Indonesia, ide pokok, ide pelengkap, dan seterusnya. Itu kisi-kisi TWK. Oke, next, TIU. Nah, TIU ini tes intelijensia umum ya. Nah, si tes intelijensia umum. Oh ya, untuk teman-teman, mohon maaf, yang join di Instagram, banyak banget pertanyaan di Instagram, tapi mohon maaf nggak bisa saya jawab, dan memang nggak akan saya jawab, karena sesi ini memang khusus untuk mereka yang sudah join lewat pendaftarannya. Jadi ada kemarin kita buka pendaftaran gratis, tapi memang harus daftar. Ya, kalau untuk yang nanya-nanya di Instagram, mohon maaf saya nggak bisa jawab. Saya prioritasin teman-teman yang udah daftar, udah join lewat ini live streaming kita di Kisco Webex atau di Google Meet. Jadi yang lewat Instagram ya bisa nyimak sih, tapi nggak bisa lihat screen-nya kayak apa dan nggak bisa nanya-nanya ya, mohon maaf. Mungkin lain kali deh kita
kita live bersama lagi. Oke, kisi-kisi Tiu, kembali ke kisi-kisi Tiu. Tiu itu apa singkatannya ya? Tes intelijensia umum. Ya, tes intelijensia umum. Itu isinya apa? Nah, ini teman-teman juga please banget perhatikan ini supaya belajarnya nggak kemana-mana, belajarnya fokus. Kalau belajarnya kebanyakan malah nggak sesuai. Ya, please banget nih, dengerin. Untuk kisi-kisi verbal, besok yang akan keluar adalah ada 3 bagian. Yang pertama adalah tes analogi. Analogi ini apa? Analogi itu tes yang pensil titik 2 tulis sama dengan apa? Sendok titik 2 makan dan seterusnya gitu ya. Itu tes intelijensia umum bagian analogi. Ya, analogi itu nanti isinya adalah analogi 2 kata. Ingat, analogi itu boleh ada yang 3 kata, ada 4 kata dan seterusnya. Tapi untuk teman-teman besok konsentrasilah, perbanyak latihanlah di soal-soal analogi 2 kata. Ingat, analogi 2 kata. Contohnya gimana, Kak? Nanti ada, tenang. Ya. Analogi 2 kata. Nggak usah bingung-bingung analogi 3 kata, 4 kata, 5 kata dan seterusnya. Enggak. Yang akan keluar adalah analogi berapa tadi? 2 kata. Oke, 2 kata ya. Itu verbal analogi. Yang kedua adalah silogisme atau bagaimana kita mencari kesimpulan dengan 2 premis atau 2 kalimat. Contohnya, jika. Nah, jika apa ya? Paling enak. Atta Halilintar aja ya. Misalnya, jika Atta Halilintar ingin lolos CPNS atau jika Atta Halilintar ingin lolos masuk sekolah dinas, tulis ya, biar bisa dipelajari bareng-bareng. Oke, wait. Ini contoh soal silogisme yang pasti modelnya keluar. Nah, karena silogisme 2 kalimat ya. Jadi begini. Jika Atta Halilintar, nah, kurang gede Kak, ya gedein ya. Jika Atta Halilintar ingin lolos sekolah dinas, ya, maka Atta bimbel di YEC. Misalnya kalimat pertamanya gitu. Kalimat kedua, jika Atta bimbel di YEC, maka Atta apa ya? Tidak ngevlog. Nah, gini misalkan. Kesimpulannya apa teman-teman? Kan udah pada pinter-pinter nih. Kesimpulannya apa? Tips buat teman-teman. Nah, ini jurus rahasia pamungkas sakti mandraguna ini ya. Kalau ketemu soal-soal kayak gini, namanya soal-soal silogisme ya. Sekali lagi ini namanya soal silogisme. Besok keluar Kak? Yes, pasti keluar kayak gini. Pasti keluar di SKD soal silogisme 2 kalimat kayak gini. Yang atas ini kalimat pertama, lalu yang bawah adalah kalimat kedua. Ya, silogisme namanya. Tipsnya gimana Kak? Gampang banget. Kalau ketemu soal-soal kayak gini ya, yang sudah disebut 2 kali langsung dicoret. Apa coba yang sudah disebut 2 kali? Atta bimbel di YEC. Di kalimat pertama ada, ya kan? Di kalimat kedua juga ada. Atta bimbel di YEC. Ya kan sama-sama ada. Berarti kalau sama-sama ada, kalimat atau sub kalimat itu nggak perlu disimpulkan, teman-teman. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya yang masih hitam. Kesimpulannya adalah jika, nah, kesimpulannya gedein semua ya, apa ya? Jika Atta Halilintar ingin lolos sekolah dinas, maka Atta tidak nge-vlog. Nah, ini nge-vlog ya, ada L-nya nih di sini. Oke. Nah, ini salah satu jurus sakti mandraguna untuk nanti teman-teman mengerjakan silogisme yang sudah disebut 2 kali langsung dicoret, seret-seret gitu kan. Udah nggak usah bingung-bingung, langsung dapat. Kak, apa silogisme modelnya gitu semua? Enggak, ada yang macam-macam. Ada yang semua orang bla 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 bla. Sebagian orang nananina. Kesimpulannya apa? Itu ada caranya sendiri. Tapi intinya sama, pengerjaannya sama ya. Silogisme 2 kalimat. Oke, besok akan muncul. Next, ya tadi analogi sudah, silogisme juga udah, ya analogi silogisme udah. Yang ketiga adalah soal penalaran analitis atau logika. Orang sebutnya sering logika juga.
Ya, soal penalaran analitis tuh yang gimana? Yang kayak gini nih contohnya. Dalam suatu ruangan ada 5 orang duduk melingkar. 6 deh, ada 6 orang duduk melingkar. A duduk bersebelahan dengan B, B berhadapan dengan C, D dan E tidak mau saling berdekatan. Nah, gimana urutan tempat duduknya dan seterusnya. Nah, kayak gitu ya. Jadi yang bisa teman-teman halo, halo yang ini yang speakernya belum di-mute tolong di-mute ya. Nanti yang yang oke, tolong di-mute biar nggak ganggu temannya yang lain. Kita lanjutkan ya. Jadi penalaran analitis adalah mereka yang soal-soal agak panjang, terus cari kesimpulannya apa dan seterusnya. Itu ya, itu tentang verbal. Pertama, kisi-kisi TIU itu verbal. Ingat, kisi-kisi TIU ada berapa soal? Nah, jumlah soal di TIU ada 35. Ya, 35 soal TIU totalnya. Oke. Next, kisi-kisi yang kedua ya adalah kisi-kisi namanya numerik. Numerik. Nah, si numerik ini apa isinya? Kisi-kisi SKD yang kedua di TIU ini. Numerik ini terdiri dari 4 ya. Yang pertama adalah hitung cepat. Biasanya ini rahasia loh ya, teman-teman. Rahasia ya, rahasia nih. Silakan dicatat ya. Hitung cepat itu soal yang keluar adalah soal-soal aljabar. Rahasia nih, aljabar. Aljabar itu apa? Tambah-tambahan, kali-kalian, bagi-bagian, kurang-kurangan, pangkat-pangkatan. Nah, itu. Limit nggak ada, integral nggak ada, logaritma nggak ada. Pangkat-pangkatan bisa jadi ada tapi ya. Jadi hitung cepat itu adalah kaitannya sama namanya apa tadi? Aljabar ya. Yes. Itu hitung cepat. Yang kedua, setelah hitung cepat adalah deret angka. Ini rahasia sakti mandraguna lagi. Besok teman-teman pas belajar, tolong fokusnya ke deret angka aja. Nggak usah belajar deret huruf, nggak apa-apa. Karena memang kisi-kisi dari Menpar RB itu yang keluar adalah deret angka, bukan deret huruf. Tahu ya, deret angka 1, 5, 10, 15, selanjutnya berapa, kayak gitu-gitu. Ya, itu deret angka. Kalau deret huruf berarti A, E, Z, apa dan seterusnya kayak gitu-gitu deret angka. Fokuskan aja belajar deret angka. Ketika tahu deret angka polanya gimana, cara ngerjainnya gimana, teman-teman akan lebih mudah. Ya, tesnya besok. Belajarnya fokus. Deret huruf nggak usah. Nggak usah dipelajari dulu, nggak apa-apa. Tapi kalau mau belajar, boleh, biar pinter ya. Yang ketiga adalah soal-soal perbandingan. Nah, soal perbandingan ini banyak banget ragamnya. Contoh, jika satu pembangunan gedung ya dilakukan oleh 5 orang, butuh waktu 10 hari. Pertanyaannya, kalau 15 orang jadi berapa hari? Ya, kayak gitu-gitu juga soal perbandingan. Yang kedua, soal perbandingan itu umur biasanya. Hari ini, gitu kan, misalnya, hari ini umur umur ibu, misalnya ya, umur ibu 2 kali umur kakak. Hari ini, misalnya. Hari ini umur ibu 2 kali umur kakak. Pertanyaannya adalah 10 tahun lagi gimana perbandingan umur mereka? Atau 20 tahun lagi gimana perbandingan umur mereka? Nah, itu. Jadi banyak banget modelnya perbandingan ini ya. Tapi fokuslah soal perbandingan. Bisa dalam bentuk soal cerita, bisa dalam bentuk hitungan biasa. Next, yang keempat adalah soal cerita. Nah, ini soal cerita ini biasanya pada nggak suka nih soal cerita. Karena soalnya panjang, terus harus cari intinya apa sih soalnya ini minta apa sih? Ya kan, pertanyaannya apa sih gitu ya. Tapi nanti silakan teman-teman mulai belajar. Butuh soal contoh nanti saya kasih ya, contoh-contohnya apa. Itu soal cerita. Next, yang ketiga adalah figural. Figural itu pasti ngomongin gambar. Gambar ada 3 macam, teman-teman. Tolong diingat, untuk gambar ada 3 macam. Yang pertama adalah analogi. Beda loh ya, analogi di sini, ya, analogi di sebelah sini, sama di, sebentar saya kasih poinnya. Nah, analogi di figural, ya, ini beda dengan analogi di verbal. Kalau analogi di figural,
itu biasanya suruh nyari gambar yang mirip atau gambar yang polanya sama. Nah, itu analogi di figural. Kalau analogi di verbal kan tadi sendok titik dua makan sama dengan apa misalkan uang titik dua bayar. Gitu ya. Jadi analogi di sini artinya kita cari gambar-gambar yang mirip. Oke, next. Selanjutnya, kedua adalah ketidaksamaan. Kalau yang pertama tadi cari gambar yang mirip, yang kedua cari gambar yang justru beda. Carilah gambar yang berbeda. Nah, itu figural. Yang terakhir adalah tentang gambar serial atau lanjutkanlah gambar di bawah ini. That's right. Oke ya. Jadi TIU seperti itu, ada verbal, ada numerik, ada figural. Artinya ketika teman-teman udah tahu kisi-kisinya dengan detail banget seperti ini, belajarnya enak enggak nanti? Enak, karena udah tahu yang dipelajari itu apa. Oh, berarti aku nggak perlu belajar deret huruf. Yes, tunda dulu belajar deret hurufnya. Berarti aku nggak perlu belajar limit, trigonometri, apalagi matriks, terus macam-macam, integral, diferensial, nggak perlu karena dihitung cepat itu rahasianya yang keluar adalah tentang aljabar. Ya, rahasia itu. Ya. Next, udah ya, TIU-nya udah. Next yang selanjutnya kisi-kisi TKP. Nah, khusus untuk TKP ini kalau teman-teman sekarang ini adalah fresh graduate dari SMA, artinya barusan lulus SMA, ya, terus pengen sekolah dinas, kan teman-teman belum kerja toh, belum pernah kerja profesional maksudnya. Kalau bantuin bapak, ibu dan segala macam mungkin iyalah. Tapi kalau kerja profesional mungkin jarang ada yang lulus SMA kok sudah pernah kerja. Nah, artinya TKP ini adalah salah satu materi yang saya yakin di sekolah nggak akan pernah ada diajarin. Teman-teman nggak diajarin kan di sekolah, kalau sama atasannya harus ngapain, kalau sama bawahannya harus ngapain, kalau pas kerja, ya lagi ada deadline, terus di rumah anaknya nangis harus ngapain, itu nggak pernah aja diajarin di sekolah. Ya, jadi TKP ini memang teorinya itu nggak ada di buku-buku sekolah, PPKN pun nggak ada, sosiologi nggak ada, bahasa Indonesia nggak ada, ya. Jadi pendekatannya pendekatan yang lain, ya. Nah, ini yang bagi saya untuk teman-teman memang harus ada mentornya, teman-teman. Ya, supaya bisa belajar TKP, saran saya teman-teman cari cari kakak ya atau cari mentor atau cari cari orang yang sudah pernah kerja terus sering tanya-tanya. Pak, Bu, Kak, gitu kan. Kakak kalau kerja itu gimana sih emangnya kan seterusnya. Ya, kalau sulit tanya-tanya sama siapa, nah nanti boleh belajar sama kita, sama saya, sama tim di EC boleh, ya, mentoring sama kita boleh. Oke, nah kisi-kisi TKP itu ada 5 teman-teman. Yang pertama adalah pelayanan publik. Wah, apa meneh gue kan, apalagi ini belum pernah kan dengar pelayanan publik. Jadi TKP itu besok soal-soalnya adalah terkait dengan bagaimana ketika teman-teman jadi PNS atau dalam bekerja itu melayani orang atau melayani klien itu seperti apa. Ketika ada klien yang marah-marah, gimana? Ketika ada klien yang barangnya ketinggalan, wah yang ketinggalan iPhone 11 Pro Max plus uang 15 juta misalnya ketinggalan dan dia nggak balik lagi, diikhlasin gitu, harus gimana? Ya, terus ketika jadi atasan, misalkan teman-teman jadi atasan punya bawahan yang salah gitu dalam melayani orang, harus gimana? Harus marah, apa harus dimarahin, harus tegur, harus dipecat, harus apa? Nah, itu ada di soal-soal tentang pelayanan publik. Oke. Next yang kedua adalah ngomongin tentang jejaring kerja. Nah, ini kalau teman-teman belum kerja kan sulit. Belum pernah kerja, jejaring kerja ki opo, di dalam pekerjaan ki ngopo dan seterusnya teman-teman belum ada gambaran. Tapi nggak apa-apa, ya. Nanti teman-teman bisa baca-baca atau nanti bisa belajar sama saya, sama tim juga boleh. Jejaring kerja itu intinya adalah teman-teman harus tahu dulu bahwa orang kalau kerja itu sama siapa sih? Satu, kalau orang kerja itu punya bos ya atau punya atasan. Dua, bisa jadi kalau levelnya tertentu dia punya bawahan. Terus dia juga punya teman yang satu level. Teman yang satu level itu namanya rekan atau teman yang dari lain kantor tapi kerja sama. Itu namanya mitra, kayak gitu-gitulah ya. Ya gitu-gitu teman-teman harus harus jeli, harus pelajari dan harus bisa bedakan. Oke, kisi-kisi TKP. Lalu ada kisi-kisi sosial budaya. Nah, ini walaupun di pelajaran IPS pun jarang dibahas juga. Sosial budaya ini adalah bagaimana ketika kita bermasyarakat, ketika kita bergaul sama orang lain, ketika kita di dalam pekerjaan itu ada satu
orang dan orang lain yang berbeda pendapat, beda agama, beda latar belakang, dan seterusnya. Itu harus gimana? Itu soal-soalnya kurang lebih seperti itu. Lalu yang keempat adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Nah, di TIK ini juga sering muncul, ya, sering muncul soal-soal tentang penggunaan atau aplikasi TIK dalam kehidupan sehari-hari. Tapi bukan berarti apa fungsi Ctrl C dalam Microsoft Word, apa fungsi Ctrl V dalam Microsoft Word, enggak gitu, bukan gitu. Tapi lebih ke arah penggunaan TIK dalam kerja. Ya, biasanya soalnya adalah berupa kasus teman Anda sedang bekerja dan tiba-tiba komputernya error. Sementara Anda juga sedang kerja, sedang diburu-buru waktu, harus dikumpulkan sekarang tugasnya. Terus temannya yang komputernya rusak tadi minta bantuan sama kita. Nah, apa yang harus kita lakukan dan seterusnya ya. Itu tentang teknologi informasi dan komunikasi. Yang kelima, ada soal namanya profesionalisme. Apa sih definisi profesional? Orang kerja itu kan dikatakan profesional atau tidak profesional. Nah, terus definisinya apa profesional, nggak profesional? Nah, itu harus dipelajari lagi. Nggak ada toh di sekolah pelajaran-pelajaran kayak gini. Nah, makanya harus harus banyak-banyak baca, nanya sama orang yang lebih tahu, mentoring ya, mentoring sama saya juga boleh, sama tim boleh nanti setelah sesi ini selesai ya. Next, contoh soal. Nah, sebelum ke contoh soal, tadi ada beberapa chat yang masuk ke sini. Coba saya baca dulu ya sekilas. Wow, banyak ya. Jika ada pertanyaan ini, Kak, tolong dong kasih catat soal penalaran tadi. Oke, nanti saya kasih coba ya. Yang selanjutnya, Kak, kalau ada peserta CPNS yang lolos SKB kemarin, masih nunggu SKB, terus daftar sekolah ikatan dinas, boleh nggak kalau umurnya masih mencukupi? Kalau saya bilang, administrasi di awal sih boleh-boleh aja daftarnya. Ketika daftar sekarang, boleh-boleh aja. Tapi nanti ketika dalam proses rekrutmen, ya, ketika nanti udah masuk dalam proses rekrutmen dan teman-teman yang tadi daftar SKD terus lolos SKB, terus besok ternyata juga lolos jadi PNS, nah itu harus keluar salah satu. Harus keluar salah satu, ya, keluar yang PNS-nya atau keluar sekolah dinasnya atau mungkin malah bisa dikeluarin dua-duanya. Ya, jadi saran saya milih salah satu aja ya, walaupun ada yang belum pasti juga ya dan seterusnya. Kak, kalau ada peserta CPNS yang lolos SKD masih bisa ini yang tadi. Kak, lulusan SMK bisa daftar IPDN. Bisa kan? Lulusan SMK bisa daftar IPDN, bisa. Dulu kita punya siswa banyak di sini lulusan SMK mau daftar IPDN, mau daftar STAN, mau daftar Polri, bisa kok lulusan SMK. Yang penting usianya, yang penting berkas-berkasnya, syarat-syaratnya terpenuhi bisa. Bisa ya. Oke, itu chat dari teman-teman di Kisco Webex, ada pertanyaan seperti itu. Lalu ada juga pertanyaan lagi di Google Meet, ada pertanyaan mungkin. Nanti sambil Mas Daniel coba lihat. Oke, kita next ke contoh soal ya. Nah, sebelum ke contoh soal, nah, saya mau cerita dulu nih pengalaman-pengalaman senior tahun lalu. Senior tahun lalu itu, ya, nih contohnya Mas Alvin ini. Nah, sebelum ke situ deh, nanti tadi ada yang tanya juga nih, Kak, apa nih? Saya ulang ya, sini deh. Nilai SKD. Nilai SKD. Nilai SKD itu berapa, teman-teman? Ingat TIU atau urut ya dari seperti tadi TWK. Ya, TWK itu tadi soalnya berapa tadi? Ayo, ada yang ingat? TWK soalnya adalah 30. 30. Satu soal benar nilainya 5. Berarti total skor TWK adalah paling tinggi 150. Ya, TWK ya. TWK paling tinggi 150. Lalu TIU, TIU itu 35 soal. 35 soal kalau kita kali 5 ketemunya 175. Jadi skor TIU tertinggi 175. Lalu TKP juga begitu. TKP tertingginya 35 soal dikali 5 ketemunya 175. Jadi total skor itu kalau semuanya benar, semua soalnya yang teman-teman jawab itu benar adalah 500. Ya. Jadi 500 poin kalau benar semua, ya. Kalau benar semua nilainya 500. Ya, TWK maksimal 150,
TIU maksimal 175, TKP maksimal 175. Kalau di total 500. Ya. Nah, kemarin kita buka bimbingan nih. Buka program bimbingan buat yang masuk CPNS. Wah, skornya ada yang sampai 421 gini ya. TWK-nya 115. Wah. Tadi minimal padahal TWK 60 loh. 65. Dia bisa dapat 115. Terus TIU. Nah, TIU minimal berapa tadi? TIU minimal 80. Nih Mas Elvin Rizky ini bisa dapat nilai 155. TKP, ya, dia belajar dengan sungguh-sungguh, nilainya 151. Ya, kayak gini nih yang calon-calon lolos, dan bener aja dia ranking 1 kalau teman-teman lihat di sini. Dia ranking 1, dia masuk ke kementerian, ya, hebat. Lalu ini juga nih Kakak Zaroh nih. Nah, dia 417, ranking 1 juga dia. Ranking 1 juga, dia masuk daftar di pemerintah daerah. Ranking 1. Ini alumni-alumni kita kemarin ya. Terus Kak Indriani juga nih, kalau ini kesehatan ya. Beliau adalah bidan, daftar. Wah, nilainya 412. Ranking berapa? Oh, ranking 1. Ya, ranking 1. Lalu Kak Indah, ini dokter hewan, lulusan UGM, dokter hewan, daftar jadi PNS dokter hewan di Kementerian Kesehatan. Wah, nilainya 407, ranking 2 apa ranking 3. Ya, intinya harus begitu teman-teman ya, supaya teman-teman masuk perankingan, teman-teman nilainya harus tinggi. Jangan sampai punya mindset, aku yang penting lulus aja, jangan. Kayak mereka dong. Mereka ini juga berusaha keras, belajar dengan keras. Kita kasih materi dibahas, kita kasih soal mereka kerjakan. Nah, mereka bisa dapat skor kayak gini. Saya harap sih teman-teman bisa lebih tinggi daripada Kak Elvin ini ya. Dan saya doakan teman-teman bisa jauh lebih tinggi. Kalau teman-teman belajarnya benar, belajarnya tepat seperti yang dibutuhkan dan juga konsisten ya. Itu alumni-alumni kita hebat banget pokoknya. Nah, ini tahun lalu ya. Tahun lalu ini muridnya banyak banget nih, di EJ ini ada 700-an orang dan 94%-nya lulus loh. Gimana coba, luar biasa kan mereka. Mereka yang luar biasa. Kalau saya ngajar sih ya mungkin juga luar biasa juga sih, tapi mereka yang luar biasa ya. Oke. Nah, ini contoh soalnya teman-teman. Contoh soal TWK. Ini adalah kisi-kisi tentang nasionalisme. Contohnya begini, ya. Contohnya, sorry. Contohnya seperti ini. Tujuan nasional bangsa Indonesia yang merangkum partisipasi Indonesia dalam dunia internasional adalah apa? Nah, tujuan Indonesia. Nah, kita bicara tentang tujuan negara dan bangsa. Apa nih macam-macam. Nah, ini soal nasionalisme. Jawabannya apa? Nah, tinggal kita lihat. Tujuan nasional bangsa Indonesia merangkum partisipasi dalam dunia. Kata kuncinya kan dalam dunia. Berarti apa kira-kira? Mencerdaskan kehidupan bangsa apakah untuk dunia? No, buat internal Indonesia. Melindungi segenap bangsa Indonesia. Yes, ini buat internal Indonesia, bukan buat dunia. Memajukan kesejahteraan umum. No, ini masih buat orang Indonesia. Melindungi tumpah darah Indonesia. Yes, ini untuk orang Indonesia. Ini menjaga ketertiban dunia. Enggak bikin perang, enggak bikin onar dan seterusnya. Ya, itu tujuan nasional bangsa Indonesia. Oke, ini contoh nasionalisme. Ya, ada kaitannya sama sejarah, ada kaitannya sama UUD. Ini kan UUD kan? Ya kan? Pembukaan UUD alinea keempat, nah, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, ini soal-soal nasionalisme. Ini juga soal nasionalisme tentang sejarah. Muhammad Yamin, tokoh nasionalis yang mengusulkan tentang batas-batas wilayah. Muhammad Yamin pernah ke Papua, ya kan? Saat pembentukan Indonesia. Ngapain dia ke Papua? Nah, kayak gitu-gitu soal sejarah ya. Ini soal tentang nasionalisme. Pra kemerdekaan bisa, pasca kemerdekaan bisa. Oke ya. Terus ini soal tentang bela negara. Nah, bela negara ada kaitannya sama nasionalisme tentunya ya. Karena namanya wawasan kebangsaan. Nah, kira-kira apa nih? Sebelum Indonesia merdeka, ada banyak organisasi yang dibentuk kan? Badan yang bertugas menyelidiki serta menyampaikan pendapat untuk disampaikan ke pemerintah, apa namanya? Yo, masih ingat nggak? Buka lagi bukunya ya, ketemunya BPUPKI. Ya, itu dibentuk oleh Jepang, Indonesia dan Jepang. Oke, ini adalah pilar negara. Pilar negara itu kan ada beberapa. Satu, Undang-Undang Dasar. Dua, Pancasila. Tiga, peraturan pemerintah di bawahnya. Empat, keputusan DPR, DPD, dan seterusnya. Nah, itu ada di situ. Nah, terus trias politika ada yang berperan sebagai eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Nah, trias politika itu perannya apa dan seterusnya. Ini contoh-contoh soalnya aja.
Supaya teman-teman ada gambaran. Oh alah, gitu soalnya, gitu ya. Nah, ini soal tentang integritas bisa, soal tentang bela negara juga bisa. Amanat Pancasila adalah membangun integritas warga negara merujuk sila kedua. Sila kedua itu apa sih? Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya udah, berarti keadilan itu ada di prinsip apa? Hukum. Nah, misalkan kayak gitu ya. Oke, ini soal-soal yang lain saya skip dulu. Nah, ini soal TIU tadi. Ingat, TIU itu ada 3 kisi-kisi utama. Yang pertama adalah verbal. Di dalam verbal ada analogi. Nah, ini soal-soal analogi. Mawar titik dua tanaman. Sama dengan apa? Ini soal analogi yang akan keluar. Yang model yang akan keluar. Bukan analogi yang 3 kata. Gitu. Yang 2 kata yang seperti inilah model-model kayak ginilah yang besok akan keluar. Ya apa nih? Mawar titik dua tanaman sama dengan apa? Ya, apa ya? A? Ya, kalau ada yang jawab A kepleset ya, artinya kebalik. Jawabannya yang E ya, yang caranya gimana? Wah, caranya macam-macam tapi saya kasih 1 jurus aja ya. Kebanyakan nanti jurusnya terlalu ini nanti bisa terbang nanti. Oke, mawar titik dua tanaman. Titik duanya apa? Nah, titik duanya itu kita maknanya aja. Mawar adalah salah satu jenis tanaman. Singa adalah salah satu jenis binatang. Pohon adalah salah satu jenis jati. Yo kebalik, harusnya jatinya yang di sini. Jati adalah salah satu jenis pohon ya. Yang A ini kepleset kalau ada yang pilih A. Yang lainnya enggak inilah. Enggak YI nih, yang lain enggak oke lah. Next nomor 2, jujur titik 2 dusta. Mana ayo? Ayo mana? Ini apa nih? Lawan kata ya, jujur sama dusta ini kan lawan kata. Lawan kata. Besar sama panjang apakah lawan kata? No. Besar sama kecil? Yes, lawan kata. Pendek kecil? Yes, lawan kata. Sedang, panjang? Yes. Pendek, besar? Bukan ya, bukan lawan kata. Pendek ya sama panjang. Besar sama kecil. Jadi yang bravo ya. Yes. Oke, itu TIU yang akan keluar, teman-teman. Jadi nanti silakan fokuskan cari soal-soal, cari materi-materi terkait dengan seperti ini. Ya, namanya adalah analogi 2 kata. Next. Ini namanya soal-soal silogisme. Oke, sekali lagi. Tolong mikrofonnya dimatikan ya, teman-teman, supaya nggak ganggu teman-teman yang lain. Oke, ini adalah soal tentang silogisme. Ya. Soal tentang silogisme. Nah, di soal silogisme ini ada silogisme 2 kalimat kayak di sini nih. Di rumah sakit semua dokter berbaju putih dan membawa stetoskop. Anton ada di rumah sakit. Ia tidak berbaju putih dan tidak membawa stetoskop. Simpulannya apa? Ayo. Dokter enggak dia? Bukan ya. Kenapa kok bukan? Karena coba lihat kalimat pertama. Kalimat pertama coba kita lihat bareng-bareng. Apa kata kalimat pertama? Semua dokter berbaju putih dan membawa stetoskop. Berarti semua dokter bawa stetoskop. Nah, Anton di rumah sakit, ia tidak berbaju putih, tidak bawa stetoskop. Berarti dia bukan dokter ya, pengunjung, dia mungkin pasien, mungkin orang lewat mungkin dan seterusnya. Ya, jadi Anton bukan seorang dokter. Kenapa bukan? Ya itu tadi, karena dia tidak memenuhi syarat sebagai seorang dokter di kalimat ini. Oke ya. Ini analogi 2 kalimat. Next, analogi 2 kalimat lagi. Bila naik kereta api harus membayar kontan atau memakai tiket abonemen. Ingat, kalau ada kata konjungsi atau berarti itu adalah hubungan pilihan. Harus membayar kontan atau pakai tiket abonemen. Kalau ada kata atau berarti kan milih. Berarti kalau kontan boleh nggak? Boleh. Kalau bayar abonemen boleh nggak? Boleh juga. Nah, kalimat kedua, Badu naik kereta api padahal tidak bayar kontan. Berarti Badu bayarnya lewat abonemen. Gitu ya. Jadi kesimpulannya Badu membayar dengan tiket abonemen. Ya.
Seperti inilah soal-soal analogi, silogisme dua kalimat. Oke, next. Nih, ini soal penalaran analitis ya, penalaran analitis. Jadi soalnya cukup panjang, terus teman-teman nanti suruh cari jawabannya gimana. Ya. Di sini 5 orang atlet yaitu Ani, Eni, Beni, Leni, Budi, loh mirip-mirip namanya. Berpartisipasi dalam lomba renang. Mereka tiba di garis finish dengan urutan sebagai berikut. Nah, ada urutannya. Ani tiba di garis, nah, ini biasanya sering banget dilompati. Soal-soal kayak gini tuh sering banget dilompati. Ya kalau saya ngajar gitu, yang ini ya, yang belum tahu caranya sering banget dilompati. Nah, caranya gimana? Nah, saya kasih cara rahasia Sakti Mandraguna. Ya, tapi tolong jangan kasih tahu siapa-siapa loh ya. Ini rahasia ini supaya bisa lolos. Oke. Kalau ada soal-soal kayak gini, soal mengurutkan, saya punya 3 cara, tapi saya share satu aja ya. Nanti enggak waktunya nggak cukup. Oke. Kalau ada soal seperti ini, soal mengurutkan, ya, silakan teman-teman gambar garis. Garis thread. Boleh ini, boleh atas bawah juga boleh. Ya, gambar garis. Terus di garis ini pojok-pojoknya kasih batas. Kasih nama. Nama apa? Misalnya di sini awal. Nah, di sini akhir misalnya. Nah, misalnya gini. Udah tinggal gambar di situ. Yuk, kita mulai dari sini. Urutan sebagai berikut. Kita mulai dari sini. Ani tiba di garis finish di antara Eni dan Beni. Sedangkan Leni tiba terakhir. Nah, kita langsung bisa gambar. Di sini nih pasti si Leni. Pasti Leni. Kenapa? Karena dia terakhir, ya. Mohon maaf nih, saya nggak bawa stylus pennya nih, jadi kesulitan nulisnya. Hilang. Oke, ulang. Garis panjang, seret gitu kan. Sini awal, sini akhir. Ini H. K gitu ya, sini awal gitu, ini akhir gitu misalnya. Terus Leni tiba terakhir, kita langsung gambar di sini. Di sini si Leni, Len gitu aja. Si Beni. Nah, ini Beni. Beni tiba sebelum Budi dan Eni. Nah, Beni tiba sebelum Budi dan Eni. Langsung kita gambar. Sret. Di sini siapa? Beni. Beni gimana? Beni lebih awal. Berarti si Beni ini harus lebih dekat sama ini, sama si awal ini, si Beni. Budi dan Eni di belakangnya. Budi, Eni. Itu ya. Budi dan Eni di belakangnya. Eni, lanjut. Eni tiba tepat setelah Budi. Eni tiba tepat setelah Budi. Berarti di sini Budi duluan. Budi dulu, baru Eni. Gitu. Eni. Yes, gitu ya. Atlet yang menjadi juara pertama, nah, ada yang belum, Ani. Ani tiba garis finish di antara Eni dan Beni. Di antara Eni dan Beni. Berarti Ani di mana Ani? Ani bisa di tengah sini, bisa di tengah sini kan si Ani, boleh di sini, boleh di sini, boleh di antara sini atau di sini. Boleh Ani. Tapi nggak peduli dimanapun Ani, pertanyaannya adalah atlet yang menjadi juara pertama. Dan juaranya adalah Beni. Ya kan? Jualannya adalah Beni. Itu ya, caranya begitu. Pakai garis, itu namanya saya namain garis relatif. Nah, itu gampang banget. Ada cara lain yang lebih cepat? Oh, ada besok ya. Kalau ada kesempatan lain saya kasih. Tapi itu sudah cukup membantu buat teman-teman. Oke, next. Soal selanjutnya untuk Tiu. Nah, Tiu tadi ya tentang yang macam-macam. Nah, ini contoh soal TKP dulu. Bagi yang belum pernah lihat soal TKP, yes, soal TKP adalah soal yang panjang dan pusingin. Nah, gitu ya. Jadi cukup membuat pusing. Ini contohnya begini. Oh iya, bagi teman-teman yang online-nya lewat HP, HP-nya touchscreen kan, rata-rata itu bisa kok di zoom kalau kekecilan. Jadi layarnya di zoom kayak nge-zoom foto biasa aja gitu, bisa di zoom ngek gitu misalkan. Itu bisa. Ya, nih soal TKP itu kayak gini. Anda adalah seorang staf yang bekerja di Kementerian Informasi dan Komunikasi Pusat. Suatu hari Anda sedang melakukan tugas harian Anda,
ya ini melakukan pemantauan dan evaluasi beberapa program daring online ya berarti yang baru dijalankan oleh beberapa instansi. Pekerjaan ini sangat penting mengingat masih banyak pihak dan instansi daerah yang membutuhkan pendampingan dari Anda karena keterbatasan pengalaman dan jumlah tenaga ahli. Di tengah Anda mengerjakan tugas tersebut, Anda menemukan sebuah kejanggalan pada sistem informasi yang digunakan oleh kementerian. Hal ini bisa berakibat bocornya keseluruhan data baik dari pusat maupun daerah kepada masyarakat umum. Data ini dapat disalahgunakan jika jatuh ke tangan yang berpotensi membuat kekacauan. Nah, teman-teman gimana? Ini soal tentang jejaring kerja dan pelayanan publik serta teknologi informasi digabung. Yuk, dicoba dulu. Ini soal-soal yang menarik. Ya, yang mana kira-kira? Silakan kalau ada yang mau coba, coba yuk. Sambil dibaca-baca dulu ya. Saya minum dulu. Nah, nih contoh soal-soal TKP begini, teman-teman. Panjang ya, Mas? Yes, panjang dong. Nah, itulah makanya teman-teman nanti saya harap ketika tes jangan buang-buang waktu di satu mata uji tertentu karena teman-teman punya target. Targetnya apa tadi? Targetnya yang kita buat di awal tadi. Ya, ini bolehlah di screenshot, boleh belajar, boleh buat baca-baca, boleh. Tapi ini adalah model soal yang terbaru yang sering muncul. Oke, ingat sekali lagi saya sarankan teman-teman besok manajemen waktunya harus baik ya. Manajemen waktunya harus baik karena soalnya akan bisa panjang-panjang kayak yang tadi. Sementara teman-teman punya target ini, minimal 13 soal TWK benar, minimal 16 soal TWK benar, minimal dikerjakan semua ya, TKP harus dikerjakan semua. Artinya manajemen waktunya itu harus baik. Kalau nggak bagus di manajemen waktu, nanti teman-teman bisa ketinggalan di salah satu mata uji, gitu ya. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan dulu, mungkin saya coba baca-baca pertanyaan dulu ya di chat Kisko Webex. Yang ketinggalan, kan saya tadi ketinggalan yang TWK, apakah bisa ngulang dan seterusnya. Oke, nanti ini apa nih namanya? Kelas online ini kita rekam, terus nanti kita upload. Silakan bagi yang mau ngulang bisa lewat situ ya. Jadi nanti siaran ulangnya ada, tenang aja. Gitu ya. Terus ada pertanyaan lagi, apa nih? Kak, lulusan SMK bisa daftar IPDN? Bisa. Kak, kalau belajar di YEC sistem belajarnya melalui kayak gini atau gimana? Bisa dua-duanya. Jadi kalau di YEC ini ada dua cara belajar, yaitu offline dan online. Kalau offline itu di kelas, ya offline itu di kelas seperti tadi kakak-kakak yang kemarin les di sini, ya. Nah, kita ini kan lesnya di sini semua, ya lesnya di YEC semua, nih 700-an siswa lebih ini. Ini lesnya di YEC semuanya. Kita belajar bareng di sini, tatap muka, tryout ya di sini, mereka belajar di sini, modul dan segala macam. Bisa nggak online? Bisa, bisa. Online terus nanti kayak gini, jadi live. Tapi kalau online biasanya saya nggak banyak-banyak muridnya. Satu kelas paling maksimal udah paling banyak 30 maksimal. Ya, kalau ini kan banyak nih ratusan, makanya sampai 2 aplikasi dipakai. Gitu. Kalau kelas online kita yang bimbingan itu maksimal 30 supaya bisa banyak nanya, bisa banyak tanya jawab. Gitu ya. Oke, terjawab. Terus kalau saya ketinggalan TWK apa bisa mengulang? Bisa, nanti kita kasih siaran ulangnya, kasih linknya. Berarti nanti kalau lolos dua-duanya kita milih salah satu. Bukan, sebenarnya lebih ke mereka yang akan menentukan sih, ya. Menentukan apakah dikeluarkan atau minta pengunduran diri. Ya, jadi nggak bisa milih, harus mengundurkan diri salah satunya dan seterusnya. Itu agak-agak repot juga sebenarnya. Oke, kalau tampilan terlalu kecil HP-nya dibuat landscape. Yes, betul. Kak, kami besok ikut tryout juga kan? Ya, nanti teman-teman silakan kami berikan link buat akun ya. Nanti linknya itu ngisi data, terus datanya untuk kita buatkan akun tryout. Gratis, tryoutnya gratis. Nanti tryout langsung kerjain.
Boleh kita kasih waktu 2 hari, 3 hari, terus nanti bisa langsung keluar ininya, apa namanya? Hasilnya ya, hasilnya. Kita kasih tryout nanti teman-teman. Silahkan. Spesial. Yes. Itu dari yang Kisco Webex. Kalau dari Google Meet, wah, chatnya banyak nih. Nah, oke. Eh, Kak, gimana cara ngerjain soal TKP yang panjang banget biar bisa menghemat waktu? Pas banget kan? Tadi saya kasih contohnya juga yang panjang banget. Oke, Kak, kita cara belajarnya nanti gimana? Ya, oke ya. Cara belajarnya gimana? Yuk. Oke, sebentar. Ini luar biasa nih yang di Google Meet ternyata ini ya, banyak yang chat ya. Mohon maaf saya tadi standby-nya di yang satunya. Mau nanya, boleh diperinci lagi nggak per materi sebelum TIU ini? Kayak integritas itu kita pelajari apa aja? Oke, integritas itu nanti teman-teman pelajari dasarnya dulu. Jadi cari peraturan tentang integritas. Ada undang-undangnya, ada peraturan pemerintahnya, ya itu dibaca dulu. Termasuk definisi integritas itu apa dan seterusnya. Nah, selain itu yang perlu dipelajari adalah teman-teman browsing lembaga-lembaga negara yang erat kaitannya dengan integritas itu apa aja. Satu, auditor itu ya. Auditor itu orang yang sering ngecek-ngecek keuangan, ngecek-ngecek pekerjaannya orang lain, itu auditor. Nyari fungsi tugas auditor apa. Termasuk KPK ya, Komisi Pemberantasan Korupsi, BPK, BPKP, ya kayak gitu-gitu. Teman-teman baca itu lembaga-lembaga negara kayak gitu, itu biasanya cukup membantu. Itu ya, integritas. Terus Kak mau nanya bela negara itu apa aja? Nah, bela negara ini nanti kaitannya sama nasionalisme erat. Jadi bela negara itu nanti banyak ngomongin pasca kemerdekaan dan pra kemerdekaan dikaitkan dengan kehidupan sekarang. Contohnya, dulu pemuda, dulu Bung Karno mengatakan bahwa beri aku 10 pemuda akan kuguncang dunia, misalnya. Apakah pernyataan itu hari ini masih relevan? Beri aku 10 pemuda, maka akan kujadikan mereka boy band. Kalau sekarang kan gitu. Nah, artinya apakah relevansi itu masih ada ataukah enggak? Nah, itu biasanya akan bisa keluar. Ya, jadi tetap pelajari sejarah-sejarah masa lalu negara Indonesia pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan dan juga dikaitkan dengan isu terkini bela negara ya. Oke. Berarti nanti semua kisi-kisi juga dibahas semua di sini. Yes, tadi saya bahas keseluruhan terkait dengan kisi-kisi, sudah saya poin-poinnya udah ya. Pilar negara apa? Nah, pilar negara itu adalah poros-poros yang mendukung satu keterselenggaraan sebuah negara. Apa yang menjadi pondasi berdirinya NKRI? Satu, tentunya Undang-Undang Dasar 45. Dua, Pancasila, pelajari lagi. UUD pelajari pembukaan ya, pembukaan UUD ada beberapa alinea itu pelajari pasal-pasal yang penting, pasal-pasal yang pernah direvisi, kapan dia direvisi, kenapa dia direvisi, apa fungsi bendera negara itu, kedudukannya seperti apa, presiden siapa yang ngawasin, MPR perannya apa, dan seterusnya. Ya, kayak gitu-gitu. Nasionalisme itu apa saja? Tadi seperti yang saya bicarakan udah ya, nasionalisme itu kaitannya sama pra kemerdekaan, pasca kemerdekaan. Bela negara itu kayak Pancasila makna yes, seperti yang tadi saya bilang. Bela negara kayak apa? Udah. Bela negara mirip-mirip bela negara yes. Sebenarnya semua kisi-kisi TWK itu nggak bisa dipisahin kalau menurut saya. Ya, makanya pelajari macam-macam itu tadi ya supaya teman-teman bisa jawab dengan baik. Nasionalisme kayak mempelajari pra kemerdekaan, saat kemerdekaan. Yes, betul kata Rina. Apalagi mau baku hantam loh, kok mau baku hantam gimana? Jangan dong, kita baik-baik aja di sini ya, sukses-sukses bareng gitu. Boleh ditulis tidak Kak contoh perbandingan nanti soal ya. Saya dari Purworejo mana? Ayo tadi serial tadi apa Kak? Serial itu untuk analogi gambar. Nanti saya kasih yang dari Sulawesi Utara. Wah, malah nyari teman. Ada dong. Oh, nah. Oke, terus apa lagi? Jadi kalau TKP itu harus membaik-baikkan diri sendiri ya Kak? Atau kita jawab sejujurnya? Good point. Pertanyaan yang bagus. Berarti harus jawab jujur atau membaik-baikkan diri sendiri. Kalau saya bilang baik-baikkan diri sendiri. Kenapa? Karena TKP itu ada kunci jawabannya teman-teman. TKP itu beda sama psikotes. Kalau psikotes, jawab sejujur-jujurnya. Seperti yang ada di dalam diri kita. Itu psikotes. Kalau tes karakteristik pribadi, besok di SKD, jangan jujur. Karena bisa jadi kita itu pribadinya nggak bagus gitu. Ya, jawab yang sesuai sama soalnya. Caranya supaya bisa sesuai sama soal gimana? Besok saya kasih tahu ya. Oke. Apa ini? Kak, untuk pendaftaran kedinasan diperlukan surat bahwa tidak menggunakan narkoba. Ada yang ya, ada yang tidak. Ada yang mewajibkan, ada yang enggak.
Kayak kemarin saya mau pemberkasan jadi dosen, ya. Saya kan ngajar nih di kampus swasta di Jogja. Untuk pemberkasan jadi dosen, saya juga harus ada surat bebas narkoba, surat sehat jasmani, surat sehat rohani dan seterusnya. Nah, kemungkinan teman-teman juga ada yang wajib pakai gituan juga. Oke ya, pertanyaan-pertanyaan itu terus kalau oke, kunci menjawab penalaran analitis bagaimana ya Kak? Tadi saya kasih salah satunya pakai garis relatif tadi ya untuk ngurutin, tulis mana yang awal, mana yang akhir dan seterusnya. Terus Kak gimana cara ngerjain soal TKP panjang banget? Nah, cari intinya. Kalau bisa sekali baca soal itu langsung ketahuan intinya apa, yang diminta apa. Oke. Karena TKP itu ada teorinya, teman-teman. Ada teorinya yang lengkap banget. TKP itu harus idealis atau logika umum. Kalau saya bilang idealis sesuai sama teorinya. Sesuai sama teorinya. Kalau organisasi internasional, kalau misal PBB dan lainnya gimana? Apa keluar di TWK? Sejauh ini enggak. Perannya pasti namanya juga tes wawasan kebangsaan, itu pasti internal di Indonesia. Jarang ada soal PBB, soal tentang diplomatis Indonesia dengan bangsa lain, itu jarang. Biasanya tetap internal. Tadi pertanyaan bagus ya. Kalau TKP ada yang benar, Kak, kalau TKP ada yang benar dan salah tidak? Tidak ada yang jawabannya nol. Tidak ada yang jawabannya nol, tapi ada yang nilainya 1 sampai 5. Nah, sekarang gini teman-teman. Saya mau teman-teman merenung begini. Sorry. Saya punya soal begini. Sini deh. Misal teman-teman ada soal TKP seperti ini. Teman-teman sedang kerja. Ya, saya gedein. Ini poin-poinnya ya, nggak saya bikin kalimat karena pasti bakal panjang. Teman-teman sekarang sedang kerja. Yang kedua, punya deadline itu apa namanya? Punya tugas yang harus sekarang selesai. Ya kan? Harus sekarang selesai. Ini soal TKP ya, tapi saya poin-poin. Anda sedang bekerja dan punya tugas yang harus segera diselesaikan. Tiba-tiba dapat telepon dari orang tua kalau adik kecelakaan, opnam di rumah sakit, patah tulang. Apa yang kalian perbuat? Nah, apa yang kalian lakukan dengan kondisi kayak gini? Nih, kalau saya bikin soal begini, Anda sekarang sedang bekerja di kantor Anda sebagai PNS. Anda sedang mengerjakan tugas yang harus segera dikumpulkan karena tidak ada tenggat waktu lagi. Tugas ini sangat penting karena ini adalah laporan untuk Pak Presiden. Ketika Anda sedang mengerjakan tugas tersebut, tiba-tiba ada telepon dari orang tua Anda yang menginformasikan bahwa adik Anda mengalami kecelakaan. Adik Anda diopnam di rumah sakit karena cedera patah tulang. Dengan kondisi seperti ini, apa yang akan Anda lakukan? Ayo, jawabannya misalnya A, langsung ke rumah sakit, pekerjaannya ditinggal. B, ke rumah sakitnya nanti setelah tugasnya selesai dan dikumpulkan. C, bawa laptop ke rumah sakit, nemuin adik, ngerjain